Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini perjalanan saya meninggalkan kota Manado. Manado sangat-sangat luar biasa. Manado sangat diberkati oleh Tuhan. Terbukti dari penghijauan, yang hijau maksud saya tumbuh-tumbuhan, ya, lihat pohon-pohon ini cukup hijau luar biasa. Saya meninggalkan wilayah Manado menuju ke airport Samratulangi. Ya. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih 40 menit, taruhlah 30 menit paling cepat. 40 menit saya menuju ke airport Samratulangi untuk terbang ke lain tempat. Saudara kekasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada, yang tidak tahu Manado, saya akan tunjukkan kepada Anda lewat media YouTube saya ini untuk Anda menyaksikan. Inilah Manado dan sekitarnya. Hijau, ya, banyak tumbuh-tumbuhan, kelapa, pisang. Ini ada pohon jati. Ini menunjukkan wilayah ini sangat subur, cukup subur, luar biasa. Inilah benar-benar Sulawesi Utara sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di lokasi lain 1 jam, 2 jam atau 3 jam ke tempat lokasi yang berbeda, kita akan melihat gunung-gunung ditumbuhi dengan pohon-pohon kelapa, bahkan pohon cengkeh, saudara kekasih. Pohon cengkeh, pohon pala. Ini menunjukkan wilayah Sulawesi Utara ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ini perjalanan saya, Anda dapat melihat kalau saya telusuri sebelah kiri di sana ada laut langsung. Kita dapat melihat laut langsung. Inilah menunjukkan begitu sangat luar biasa Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya. Belum lagi dari hasil laut, ya, ikan-ikan yang cukup banyak. 1 jam dari sini kita menuju kota Bitung. Kemarin saya hadir di Bitung. Di Bitung terkenal dengan ikan-ikan yang sangat luar biasa. Kita dapat makan ikan-ikan bakar, murah, meriah, sangat-sangat luar biasa. Inilah menunjukkan wilayah Sulawesi Utara ini benar-benar sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah perjalanan saya menuju ke airport. Lihat di depan kita ada pohon-pohon kelapa, lihat pohon kelapa. Dan di sana banyak penduduk. Ya, ini kita terus lalui jalan ini. Diawali dari Jalan Seak tadi, Jalan Seak, saudara kekasih. Dimanapun Anda yang tidak tahu tentang Manado, Sulawesi Utara, saya terus menyiarkan kepada Anda. Kemarin saya siarkan di Modo Inding wilayah dingin. Saya ada siarkan langsung di sana bagaimana perkebunan pertanian yang sangat-sangat cukup subur. Ya, ada berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buah, dan perkebunan. Ada daun bawang yang sangat segar-segar luar biasa. Ada kentang, ada wortel, carrot, ya, ada tomat, sangat-sangat luar biasa. Ada buah labu, buah kol. Itu menunjukkan Sulawesi sangat diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya tunjukkan kepada Anda, inilah perjalanan saya dari Seak. Kami potong jalan. Bagi Anda, saudara kekasih, dimanapun Anda berada, Anda yang tinggal di Manado sebelumnya atau saudara-saudaranya ada di Manado, Anda dapat melihat, menyaksikan kembali bagaimana wilayah tempat yang saya lalui ini. Anda akan disegarkan lagi dengan perjalanan yang saya lalui dari Seak menuju ke airport Samratulangi. Lihat di depan kita ada gunung, lihat gunung di sana, lihat itu indah. Pemandangan hari ini
cukup baik, cukup bagus, cerah, udaranya cukup cerah, tidak hujan, dan sinar matahari menyinari dengan sangat-sangat baik, sangat luar biasa. Inilah situasi perjalanan saya. Anda dimanapun dapat melihatnya, itu sungai mengalir sangat cukup baik, cukup bagus. Inilah pemandangan yang sangat luar biasa. Saya jalani hari ini dengan penuh sukacita. Ya, saya mengabarkan kabar baik, kabar sukacita harus dikumandangkan dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun, semua harus dijalani dengan penuh sukacita. Karena itulah perintah dari Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke segala bangsa, segala suku, semua orang. Yesus mengatakan, pergilah kepada segala bangsa, baptislah dan ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang sedang saya lakukan. Saya pergi ke banyak tempat, banyak wilayah. Saya pergi melayani di mana-mana. Saya awali dari KKR di Tatengesan kemarin, dan dari Tatengesan saya lanjut ke Tondano. Dari Tondano saya lanjutkan ke Singsingon, desa Singsingon yang cukup luar biasa. Dan esok harinya saya lanjutkan lagi di Modo Inding yang subur, gunung, perkebunan, pertanian yang sangat-sangat luar biasa. Dari situ saya lanjut esok harinya ke Bitung. Di Bitung saya ada layani ibadah-ibadah, saya layani, dan ibadah minggu saya layani di sana. Dan saya lanjutkan ke kota Manado. Ya, sebelum ke kota Manado, tadi malam saya ada bicara di jalan raya. Saya ada bicara di jalanan karena saya bergabung dengan hamba-hamba Tuhan, penginjil jalanan. Saya ada bicara di jalan, Mbak, saudara kekasih. Di di lorong, dekat-dekat lorong jalan. Saya membagikan pesan firman Tuhan di jalan-jalan. Tidak masuk akal terkadang. Biasanya kabar baik dibicarakan di rumah, di gereja. Macam-macam gereja saya layani. Di Manado ini saya juga melayani di Gemim Sion, Gemim Winangun, Gemim Petra Pertukaran Mimbar. Dan saya juga layani di GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Di Samratulangi, Gereja Pusat GPDI, saya melayani beberapa kali di situ. Belum lagi di beberapa gereja-gereja GPDI yang lain. Saya juga layani di Betani, Bethel, berbagai macam gereja. Saya saya layani dengan penuh kasih bersama-sama dengan Tuhan. Belum lagi di jalan, kadang-kadang saya menginjili supir-supir Grab, supir Grab. Saya ada beberapa kali saya injili driver Grab atau Gokar atau sepeda motor, Gojek. Saya juga layani Gojek, saya layani juga angkot, supir angkot. Saya juga layani tukang sayur. Saya beritakan kabar baik. Saya layani juga anak-anak yang nakal, preman, ada istilahnya preman. Saya kabarkan kabar baik, kabar sukacita harus diberitakan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Dan hari ini saya terbang ke Pulau Bali. Di Pulau Bali saya membagikan pesan. Ada satu pesan yang akan saya bagikan di Pulau Bali. Lalu saya lanjutkan tanggal 10 saya di Jakarta. Saya lanjutkan lagi ke Jakarta. Inilah tidak henti-hentinya kabar baik. Dan akhir bulan saya lanjutkan di Palu. Dari Palu saya terus ke Mamuju bulan Desember. Lihat, tidak henti-hentinya kabar baik, kabar sukacita harus diberitakan. Situasi apapun, corona yang tidak urung selesai, tidak berhenti. Kami di Jakarta, saya cari tempat yang sedikit corona. Kalau bisa saya cari tempat yang tidak ada corona.
Bagi saya saudara kekasih dalam Kristus, tidak ada situasi apapun corona. Saya tidak mau corona. Saya cari tempat yang kurang corona atau yang tidak ada corona. Inilah menunjukkan kabar baik, kabar sukacita dikumandangkan di mana saja, tidak berhenti, tidak pulang. Saudara kekasih, dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan yang tidak pernah pulang, nggak pulang. Ya, saya pergi terus, makanya saya bawa isi saya. Di belakang kita ada isi saya bawa isi saya. Kemana-mana saya bawa isi saya, ke Malaysia Barat, Malaysia Timur, kemana-mana, ke Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Merauke. Saya langkahkan kaki saya gunung-gunung, lembah-lembah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemarin saya minggu lalu ya, saya ada di Jakarta 2 hari di Jakarta. Sebelum di Jakarta saya ada di Padang. Di Padang saya ada 4 hari di Padang. Sebelum dari Padang saya ada di Pulau Mentawai. Sebelum di Pulau Mentawai saya ada di Kota Medan. Dan sebelum di Kota Medan saya ada di Pulau Nias. Lihat saudara kekasih, hampir setiap minggu atau setiap bulan saya menginjakkan kaki saya ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Belum lagi pulau-pulau. Saya sudah injakkan kaki saya di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat. Pulau-pulau yang kecil-kecil saya injakkan kaki saya. Apalagi di Pulau Nias. Di Pulau Nias ada Pulau Hinako, Pulau Asu, Pulau Bawa, Pulau Telo, Pulau Lapan. Pulau-pulau yang terpencil saya masuk ya, yang tidak masuk akal. Ini Tuhan baik, sangat baik, terus baik menuntun perjalanan pelayanan yang saya lakukan. Terkadang saya tidak mengerti saudara kekasih, tapi Tuhan sangat luar biasa menuntun saya ke banyak tempat. Saya ada injakkan Kupang, Alor, Soe, Atambua, bahkan Kedili, Timur Leste. Saya masuk ke sana saudara kekasih dalam Kristus. Inilah yang nggak masuk akal, saya bisa injakkan kaki saya ke Papua Nugini, di wilayah Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Ley, sampai arah ke Port Moresby di Papua Nugini. Terkadang saya naik kendaraan, saya naik truk, saya naik pick up, saya naik yang tidak masuk akal. Tuhan menuntun, membimbing. Makannya ubi, keladi, pisang, ubi, keladi, pisang, papeda, sagu yang diaduk dengan air panas. Itu saya makan ya. Tidak mengurangi rasa sukacita saya untuk melayani Tuhan kemana-mana, di mana-mana, situasi apapun. Sekali lagi saudara kekasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada yang percaya dengan Kristus, yang mengimani Kristus, berbahagialah Anda yang mengimani. Hari ini saya tunjukkan kepada Anda, ini ada patung Yesus Kristus di Sulawesi Utara, Manado ini. Lihat ini, patung ini cukup besar. Ini Yesus memberkati kota Manado. Lihat, sangat indah patung ini. Saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya lanjutkan perjalanan ini saudara-saudara. Lihatlah, saksikanlah, saya akan memasuki ring road ya, masuk ke jalan yang cukup baik, cukup bagus. Inilah menunjukkan, ini Citraland ya, lihat dengan tugunya. Inilah menunjukkan Sulawesi Utara, Manado sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kemarin sore saya injakkan kaki saya di Tondano. Sebelum di Tondano siangnya saya ada mengajar di teologi. Saya ada layani di pelatihan kelas misi khusus. Saya mengajarkan tentang kontekstual dan Islamologi. Nah, itulah yang dapat saya lakukan. Ini situasi perjalanan, terus saya lanjutkan ya, saya terus bergerak, tidak henti-hentinya. Jadwal sudah menunggu ya sampai Desember, Januari, dan terus menerus kabar baik, kabar sukacita dikumandangkan. Terima kasih saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Inilah video yang saya dapat siarkan kepada Anda dimanapun Anda berada saat hari ini.
Biarlah damai Kristus, damai sukacita Tuhan terus mengalir kepada setiap kehidupan kita semua. Diberkatilah setiap kita dalam pekerjaan usaha, dalam mata pencarian. Lakukanlah jikalau benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pembelamu, Tuhan pembela kita. Berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, denyut nafas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengambil alih setiap segala aspek kehidupan kita. Serahkanlah kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, semua serahkan kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Kristus, inilah cuplikan video saya. Saya akan akhiri dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, jalani iman percayamu bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.